dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Belajar Behaviorisme dan Kognitivisme. Selamat menyimak. Perkenalkan, nama saya Arti Supraningsih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian behaviorisme. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Pendekatan secara objektif yaitu pendekatan secara nyata, sedangkan pendekatan secara mekanistik merupakan pendekatan tradisional dan didasarkan pada apa yang diketahui dari pengalaman sendiri. Selanjutnya yaitu materialisme adalah paham dalam filsafat yang mengatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Henry Dimus, kelas A11, Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran behaviorisme. Menurut teori behaviorisme ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Di sini saya mempunyai 3 penyajian isi dan materi pelajaran. Yang pertama, berkomunikasi atau transfer perilaku adalah penggambaran pengetahuan dan kecakapan. 2. Pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik. 3. Peserta didik harus mengenali bagaimana mendapatkan respon sebaik mungkin pada kondisi respon yang diciptakan. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irena Juliati. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu. Misalnya, seorang guru memberi pertanyaan untuk memicu keaktifan siswa. Yang kedua, menyampaikan penjelasan materi positif dan negatif yang baik kepada siswa. Misalnya, menjelaskan secara detail kemungkinan yang terjadi terhadap materi yang dijelaskan. Yang ketiga, diakhiri dengan kesimpulan dan evaluasi hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Marcelina. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kognitivisme. Dalam teori belajar kognitif, lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Yang pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor internal atau lingkungan. Dalam teori belajar ini, dia memiliki 2 kajian, yaitu belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga dia harus melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua,
Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Terima kasih. A dream is a way. Perkenalkan, nama saya Welly Malvino. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran teori kognitivisme. Tujuan aspek kognitivisme berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Terima kasih. For the happiest year of my life. Nama saya Yuniki. Saya akan menjelaskan contoh penerapan teori belajar kognitivisme. Contoh yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tapi peserta didik harus lebih aktif. Misalnya, siswa memiliki inisiatif sendiri dalam mencari materi pembelajaran, baik dari buku maupun dari internet. Contoh yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Misalnya, seorang guru menyampaikan materi dengan metode yang menarik, agar perhatian setiap siswa hanya tertuju pada guru itu sendiri. Contoh yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitivisme peserta didik. Misalnya, guru harus mengetahui tingkah laku serta mengetahui keterampilan yang dimiliki dari masing-masing siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.